Selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa lagi dalam saat teduh, dalam doa dan renungan pagi, edisi Sabtu 23 Oktober 2021. Mari siapkan firman Tuhan dari Injil Markus 8 ayat 22 sampai dengan 26 dengan tema kita hari ini, Dia menyembuhkan sakitmu. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami persembahkan padamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami dimungkinkan dan diizinkan oleh Tuhan memasuki hari baru ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mau dasari perjalanan hidup kami hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca dan kami akan merenungkan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Berikan kami hikmat agar kami mengerti dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang buta itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang buta itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikian firman Tuhan. Dia menyembuhkan sakitmu, dalam bahasa Toraja, Yamo la umpamondo sakimu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita sakit maka hal yang sangat kita inginkan atau dambakan adalah kesembuhan. Terlebih untuk orang buta, kesembuhan tentu menjadi sukacita besar, karena bukan hanya sembuh tetapi ia dapat melihat dunia yang selama ini tidak dilihatnya. Hal itu tentu diharapkan pula orang buta dalam perikop pembacaan kita. Orang membawa dia datang kepada Tuhan Yesus yang sedang berada di Betsaida. Tuhan dengan penuh belas kasih memegang tangan orang itu dan membawa dia keluar kampung. Dengan kuasanya, Yesus menyembuhkan orang buta itu sehingga ia dapat melihat kembali. Ia telah sembuh dan sangat bersukacita atasnya. Dengan kasih-Nya, Tuhan melayani orang sakit itu, dan dengan kuasanya Tuhan memulihkan orang buta itu sehingga dapat melihat dunia yang penuh kasih Tuhan. Tuhan kemudian menyuruhnya pulang dan melanjutkan kehidupannya. Tentu menikmati dunia yang sudah dapat dilihatnya. Tuhan Yesus mengasihi semua orang dan ia peduli pada pergumulan orang buta itu, sehingga dengan kuasanya menyembuhkan orang buta itu. Kita seperti orang buta itu. Mungkin kita tidak buta, tetapi kita bergumul dalam masalah, baik itu masalah ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, sakit penyakit, kedukaan, dan juga pergumulan tentang pandemi COVID-19. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan peduli keadaan kita seperti Dia peduli kepada orang buta itu. Tuhan hadir menguatkan kita, bahkan Dia sendiri yang akan mengalahkan setiap pergumulan dan persoalan kehidupan yang kita alami. Itulah wujud kasih yang sungguh dari Tuhan, yang sungguh hadir dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Segala puji, syukur, hormat kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kebenaran-kebenaran Tuhan mengisi pikiran-pikiran kami. Dan biarlah itu kami lakukan dalam hidup ini.
Mampukan kami ya Roh Kudus, berkati perjalanan hidup kami hari ini dan keluarga kami. Kami dijauhkan dari berbagai hal kejahatan dan kami bekerja dengan baik hari ini. Anak-anak sekolah, kuliah dengan baik, dan juga yang mencari pekerjaan dikaruniakan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam keadaan mereka hari ini dimanapun mereka berada. Berkati yang sakit, sembuhkan ya Tuhan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang lalai ketuk batin mereka. Yang bergumul Tuhan kuatkan. Yang bersukacita karena ulang tahun, sempurnakan sukacita mereka. Dan yang dalam masa tua, diberkati Tuhan agar selalu sehat. Berkati juga pemerintah kami menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Kami dipeliharakan terus menuju kepada kehidupan yang sejahtera. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin.